ya udah komplit Nanti kalau maju mereka ke depan langsung ya anak-anaknya aja. duduk paling depan. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Haleluya. Boleh kasih senyumnya dong yang paling manis. Semuanya bersuka cita ya hari ini ya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Oke, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sebelumnya kita satukan hati dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, mengucap syukur Bapa. Mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar pada setiap kami Bapa. Mengucap syukur atas kasih setia-Mu. Mengucap syukur atas kebaikan-Mu Bapa. Sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul kembali hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau mau yang sucikan, Engkau mau layakkan dan kuduskan setiap kami Tuhan, hingga boleh layak menghadap hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang mau beracara pada hari ini, Engkau yang mau hadir Tuhan dalam ibadah hari ini Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal sampai dengan akhir. Biarlah semua ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memperkatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati kita siapkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita dalam setiap keadaan, dalam suka maupun duka. Dia selalu ada sama-sama kita. Haleluya. Kita mau nyatakan lagu ini bersama-sama. Tuhan, ini isi hati kami, Tuhan Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru.
Menyenangkan sekali Yesus. Selamanya Yesus. Benar Tuhan Yesus. Yes, Tuhan Yesus. Yesus, ku cinta Kau selamanya. Benar Tuhan, sekali Yesus selamanya tetap Amin, Yesus. amin. Haleluya. Harapan kami tak pernah hilang Bapa. Ya. Kami selalu bergantung pada Engkau Bapa. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi. Kau berikan roh yang menyala-nyala untuk Amin. setiap kami Tuhan. Ya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya terlebih dahulu. Amin. Boleh kasih tos ke kanan kirinya. Kasih senyum. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Sambil kita nyanyi bareng-bareng, kita joget bareng-bareng. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau muliakan, ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia
hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Nanti ke depan bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam diriku. Yesus kau bersama, saya mau dengar suara kalian. Haleluya. Oh, mantap. Masih semangat memuji Tuhan ya. Masih mau joget buat Tuhan ya. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia.
Belum capek? Minggu depan datang lagi. Oke, silakan duduk Bapak Ibu semua. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Haleluya. Yesus. Kami yakin Kau hadir di sini ya Bapa. Haleluya Yesus. Hadiratmu
Sekali lagi dengan lembut kita katakan, ku yakin kau hadir di sini, Yesus. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau berada di sini. Haleluya. Mari kita semua mengangkat tangan kita. Sekaligus kita berdoa buat anak-anak ini supaya mereka juga dilawat Tuhan secara luar biasa. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur pagi ini Engkau hadir bersama-sama dengan kami, dan keluar dari mulut dan hati kami bahwa Engkau Tuhan yang besar, ajaib, mulia, yang hadir bersama-sama dengan kami. Kami berdoa untuk anak-anak yang juga sebentar akan ikut sekolah minggu. Mereka juga akan mendengar firman dari guru-gurunya.
Engkau urapi anak-anak ini, dan Engkau juga mengurapi guru-guru yang mengajarnya. Sekarang kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus yang hadir dan memberkati anak-anak, dan juga memberkati kami semua yang datang pagi ini dan rindu haus akan firman. Kami diberkati, diurapi, diberi kuasa untuk melakukan perkara-perkara besar bersama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Baik, selamat pagi semua. Salam. Yang katakan salam coba angkat tangan. Shalom, shalom. Sukacita semua. Amin. Amin. Haleluya. Saya sangat bersukacita bisa hadir pada pagi hari ini bersama Gereja Utusan Kristus. Luar biasa. Namanya saja Utusan Kristus. Amin. Berarti semua kita mau diutus. Amin. Ya, ke berbagai daerah, suku, bangsa, supaya mereka juga percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Puji Tuhan, saya baru pulang dari retret pengurus, ya, pengurus GBI Hope Impact, ya, yang saya gembalakan adalah GBI Hope Impact. Orang lebih suka Hope Impact karena memang visi misinya adalah gereja yang berdampak, Amin. gereja yang memenangkan jiwa, bersaksi bagi kerajaan Tuhan. Dan saya bersyukur oleh anugerah Tuhan kami sudah merintis 7 jemaat. Gereja kecil tapi kami merintis 7 jemaat. Yang pertama di Cakung, yang kedua di Hotel 88 Mangga Besar, yang ketiga di Kudus, ya, yang keempat di Bandar Lampung, kota Bandar Lampung, kemudian yang kelima di Jababeka, ya, Jababeka Cikarang, 6 di Kupang dan 7 di Soe. Luar biasa, semuanya berjalan dengan baik, ya. Kalau gereja yang berhati misi, pasti di mana kita injak kaki di situ kita akan merintis jemaat baru supaya mereka bisa melayani Tuhan dan mengenal Tuhan. Amin. Amin. Sebab saya melihat hari-hari ini gereja banyak pindah-pindah. Kalau orang buka gereja di satu tempat, jemaat pada kabur, pindah semua ke sana. Enggak, jemaat harus tertanam. Walaupun gereja kecil, tapi kita bergerak dalam rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Luar biasa kita punya Bapak Gembala, Pendeta Helper. Kita dua sama-sama dari NTT, ya, sama-sama dari Nusa Tenggara Timur. Betul kan? Ya. Tapi puji Tuhan, dia gembala di kota, saya gembala di Jakarta Timur, saudara-saudara. Tapi kita satu di dalam visi misi untuk kerajaan Allah. Amin. Nah, pagi ini saya akan bicara kepada saudara karena 1 bulan penuh ini saya bicara tentang Roh Kudus. Dan saya beritahukan kepada jemaat karena Yesus sudah naik. Dia memberikan Roh Kudus sebagai seorang penolong bagi kita. Amen. Dan sekarang kita ini bergaul dekat, erat dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang memberikan kuasa kepada kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Amen. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, saya bicara tentang dampak dipenuhi Roh Kudus. Ya. Gereja-gereja dalam bulan ini melakukan doa 10 malam supaya mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Tetapi kita harus sadar sepenuhnya bahwa kalau kita minta itu kepada Roh Kudus dan Roh Kudus itu memberikan kepada kita, maka ada sesuatu yang besar yang harus kita kerjakan bersama dengan Roh Kudus. Amin. Sehingga gereja itu menjadi gereja yang dinamis, gereja yang bergerak, gereja itu menjadi gereja yang bertumbuh dan berbuah lebat bagi kerajaan Allah.
Gereja yang punya hati misi, gereja itu akan diberkati oleh Tuhan secara dahsyat dan ajaib. Amin. Jadi dampak dipenuhi Roh Kudus. Mari kita lihat satu ayat ini bagi kita semua. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah 1 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kita semua akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, dunia ini hari-hari begitu banyak orang yang haus akan kekuasaan. Kenapa saya katakan mereka haus akan kekuasaan? Mereka mengejar jabatan tertentu supaya mereka bisa punya power, punya kuasa untuk memerintah hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Banyak orang mengejar itu. Ya, itu sebab di Indonesia politik begitu banyak. Semua orang mau cari kedudukan supaya ada kuasa untuk dia bisa memerintah. Tetapi Alkitab berkata menjelang kenaikan Yesus ke surga, Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya supaya mereka jangan meninggalkan Yerusalem. Mereka harus tetap ada di Yerusalem sampai mereka dibaptis dengan kuasa Roh Kudus, mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dan mereka memiliki kuasa Roh Kudus supaya mereka bisa melayani Tuhan dengan baik. Amin. Amin. Ya, dengan baik. Memiliki kuasa Roh Kudus adalah mutlak bagi setiap gereja Tuhan. Mutlak bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kuasa Allah akan menaungi kita ketika Roh Kudus itu sudah turun di atas hidup kita. Siapa yang percaya Roh Kudus ada di hatinya sekarang? Amin. Angkat tangan. Amin. Haleluya. Saya percaya Roh Kudus berdiam di hati kita. Nah, itu sebabnya firman Tuhan berkata, setelah para rasul dan murid mengalami baptisan Roh Kudus, mereka pun hidup dan melayani dengan kuasa daripada Roh Kudus. Nah, 3 dampak bagaimana kita bisa memperoleh kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. 3 dampak seseorang dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama dengan baik. Yang pertama adalah memiliki gaya bersaksi. Bilang 1, 2, 3. Memiliki gaya bersaksi. Memiliki gaya hidup bersaksi. Amin. Memiliki Ya? gaya hidup bersaksi. Amin. Ketika kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka kita menjadi orang yang berani memberitakan Injil. Berani diutus di tengah-tengah dunia ini untuk memberitakan kabar baik dari Kristus Yesus Tuhan yang kita sembah. Amin. 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 Memiliki gaya hidup. Karena saya sangat percaya Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk bersaksi. Ya, setiap kita yang telah dipenuhi Roh Kudus pasti memiliki kuasa dapat melayani dan mendemonstrasikan kuasa Tuhan di tengah-tengah bumi ini. Ada tanda-tanda heran, ada sign and wonder, ada tanda-tanda mujizat dan tanda-tanda ajaib yang Tuhan berikan kepada kita kalau kita sebagai hamba Allah, kita sebagai pelayan Tuhan, kita sebagai gereja Tuhan yang memiliki kuasa dalam hidup kita. Amin. Amin. Itu yang Tuhan mau bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika para rasul mendapat kuasa Roh Kudus, mereka mulai bersaksi dari mana? Dari Yerusalem. Mereka beritakan di Yerusalem, itu di Israel. Kemudian ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan dengar baik bapak-bapak ibu sekalian, dari Yerusalemlah Injil masuk ke Indonesia. Yang percaya katakan amin. Amin. Dari Yerusalemlah kita semua bisa percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Pentakosta adalah lahirnya gereja. Itu sebabnya kita ada sampai hari ini. Saya ingat pada waktu saya di Yerusalem, Pak Herbert juga sudah ke Israel. Saya nginap di hotel di tengah-tengah kota Yerusalem. Kemudian pada pagi hari saya lihat kota Yerusalem. Dan Tuhan bawa saya untuk lihat Kisah Rasul 1 ayat 8.
Saya tanya sama Roh Kudus, kok Yerusalem, Yudea, Samaria, ini kan kota-kota kecil. Kenapa? Tuhan bilang mulai dari Yerusalem. Kemudian Roh Kudus bicara kepada saya, hati Tuhan adalah setiap kota, kota besar, kota kecil, diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Jadi itulah tugas kita sebagai gereja. Orang percaya gereja tidak berbicara tentang gedung yang indah, sarana yang baik, tidak. Gereja itu berbicara tentang orangnya. Pribadi saudara dan saya adalah gereja. Yang percaya katakan amin. Sehingga kita harus menjadi saksi bagi kerajaan Allah. Injil kerajaan Allah bisa sampai ke Indonesia, sampai ke bangsa-bangsa, sampai ke negara-negara yang lain. Karena itu dimulai dari Yerusalem. Jadi satu kerinduan Tuhan yang besar dalam hidup kita adalah Dia melengkapi kita dengan kuasa dan karunia-karunia Roh Kudus, supaya kita pergi untuk memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Nah, saya mau katakan kepada saudara-saudara sekalian dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, kira-kira bisa ditampilkan enggak? 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Firman Allah berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Luar biasa ayat ini. Kita tadinya orang yang ada dalam kegelapan, tapi Tuhan panggil kita, tinggalkan kegelapan dosa kita, kejahatan kita, hal-hal yang kita lakukan, tinggalkan dan kita masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Amin. Itulah yang disebut dengan gereja, eklesia, dipanggil dari kegelapan masuk kepada terangnya yang ajaib. Dan kita semua ada di dalam terang sampai hari ini. Tetapi kita juga harus menjadi saksi Yesus. Kita harus menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Nah, Rasul Petrus ketika dia dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dan Alkitab berkata bahwa mereka mulai dari 12 murid, kemudian berubah menjadi 120 murid, kemudian berubah lagi menjadi 3.000 murid, kemudian baru 5.000 murid, saudara-saudara. Mereka berkembang dengan dahsyat karena kuasa Roh Kudus. Alkitab berkata, ketika itu Petrus turun dari loteng Yerusalem, dari upper room, dan dia berkhotbah kepada banyak orang. Nah, Alkitab berkata, sekali dia khotbah 3.000 orang bertobat dan percaya Yesus. Itu bisa terjadi karena kuasa daripada Roh Kudus itu. Itu sebabnya kita semua harus diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Kalau hari ini Rasul Petrus ada di sini, dia pasti omong sama saya, Pak Dedi, Pak Helbert, kamu jadi hamba Tuhan. Itu karena saya pernah mengalami peristiwa Pentakosta di Yerusalem. Saya dibakar dengan api Roh Kudus. Amin. Alkitab berkata kisah Rasul 2, nyala-nyala api turun dan menghinggapi mereka 120 murid. Mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dan dengan kuasa itu mereka bergerak, murid-murid bergerak, 12 orang murid bergerak kemana-mana. Mereka memberitakan Injil. Karena Roh Kudus mengurapi mereka dengan kuasa yang dahsyat dan ajaib. Ya, tugas gereja dan orang percaya adalah bersaksi untuk menjangkau yang terhilang, supaya mereka yang terhilang itu bisa berjumpa dengan pribadi yang bernama Yesus Kristus. Amin. Ya, bersaksi adalah tugas setiap orang percaya. Amin. Ada orang bilang begini, nah itu tugas gembala dong. Bersaksi bukan tugas gembala. Memang gembala dia bersaksi juga. Tapi bersaksi itu ada tugas setiap umat yang percaya kepada Yesus. Amin. Yang percaya, katakan amin. Amin. Semua kita harus bersaksi. Memenangkan jiwa bagi kerajaan Tuhan. Mungkin kita tidak pandai berbicara, tapi yang penting kita bawa, ajak datang ke rumah Tuhan. Dia akan ikut ibadah, dia akan dengar firman Tuhan. Satu saat Tuhan akan mengubah hidupnya. Dan dia akan sungguh-sungguh mengenal Yesus secara luar biasa. Amin. Jadi tugas kita semua adalah bersaksi. Ya, bersaksi adalah tugas setiap orang yang percaya.
Dan bersaksi harus menjadi gaya hidup kita, lifestyle kita. Amin. Saya kalau ketemu abang beca, di atas beca, saya bersaksi. Saya ketemu orang di mana saja, baik orang Kristen yang belum Kristen sungguh-sungguh, saya bersaksi. Orang kafir yang belum mengenal Yesus, saya bersaksi kepada mereka. Tugas saya adalah bersaksi. Masalah dia bertobat atau tidak bertobat, dia mau terima Yesus, itu tugas Roh Kudus. Yes. Yang percaya katakan amin. Amin. Saya punya seorang dokter teman, sama-sama satu dokter seprofesi. Dia masih aktif juga dokter, saya juga masih aktif sebagai seorang dokter. Di bangku kuliah bersama-sama di agama Buddha, saya bilang sama dia, kalau kau mati kemana? Dia bilang begini, agama Buddha, agama saya mengajarkan, kalau saya berbuat baik, saya pasti masuk surga. Tapi saya bilang begini, orang Kristen berbeda. Orang Kristen yang pertama, buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru kita bisa berbuat baik bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Yang percaya, katakan amin. Amin. Berbuat baik saja tidak akan bisa masuk surga. Tapi kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita pasti masuk surga. Yang percaya katakan amin. Amin. Udah itu kita bisa sama-sama jadi dokter. Dia kerja di tempat dia, saya kerja di tempat lain. Tapi baru-baru ini dia undang saya khotbah di gereja GSJA di Kemayoran. Ternyata dia sudah jadi ketua kaum pria yang dahsyat. Bertobat, jadi hamba Tuhan, melayani Tuhan juga. Jadi saya mau beritahukan, jangan takut bersaksi. Roh Kudus memberikan keberanian dengan kuasa Tuhan. Kita bisa bersaksi memenangkan generasi bagi Kristus. Dan dengan baik saya mau beritahu, tidak semua orang dipanggil jadi pendeta. Tidak semua orang dipanggil jadi evangelis. Tidak semua orang dipanggil jadi gembala sidang. Tidak semua orang dipanggil jadi guru agama. Tidak semua orang dipanggil jadi penginjil. Tidak semua orang dipanggil jadi nabi. Tidak semua orang dipanggil jadi rasul. Tetapi yang pasti kita semua dipanggil menjadi pelita bagi Tuhan. Amin. Percaya katakan amin. Kita akan bersinar-sinar bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau orang ada di sekitar komunitas kita, dia akan lihat kita, waduh, ini Rudy ini luar biasa. Wow. Rudy ini dahsyat. Amin. Ya. Orang akan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apalagi dia sekarang sudah di staf Menpora, saudara. Luar biasa, dia akan jadi berkat di sana. Amin. Paling tidak dia akan buat bikin persekutuan setiap Jumat di Amin. kantor Menpora. Panggil Pak Herbert yang khotbah pertama kali. Harus, saudara-saudara, itu jadi berkat. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Satu kali saya ke Eropa. Dan ketika saya di Eropa, saya mengunjungi Jerman, Prancis, Belanda. Ya, kita melayani di sana. Orang-orang Indonesia semua di sana. Pada waktu di Frankfurt, di Jerman, kemudian saya omong sama teman saya hamba Tuhan juga. Kita ketemu Pak Reinhard Bonnke dulu. Karena dia tinggal di Frankfurt. Kita ke sekretariatnya. Ya udah, pagi-pagi kita pergi ke kantor sekretariat. Sekretarisnya keluar ketemu kita ngomong, kami dari Indonesia mau ketemu reference Reinhard Bonnke. Kami mau kalau bisa diskusi dan kami didoakan hamba-hamba Tuhan. Kemudian sekretaris bilang, waduh, Pak Reinhard Bonnke baru ke Nigeria, Afrika. Terus kami tanya, Pak Reinhard buat apa di sana? Dia bilang kampanye kebangunan rohani di Nigeria. Setiap tahun dia pergi di sana untuk memberitakan Injil. Dan saudara tahu satu kali Pak Reinhard khotbah dalam setahun, satu kali dia pergi sana, 1.500.000 orang bertobat dan percaya. Dahsyat, luar biasa. Itu orang punya kuasa. Dan itu sebabnya kalau Tuhan memberikan kita kuasa, harus ada dampak yang positif dari hidup kita. Amin. Dampak yang pertama adalah kita punya gaya hidup untuk bersaksi. Yang Amin. percaya katakan amin. Amin. Itu harus ada dalam hati kita, hidup kita. Jangan biarkan keluarga kita binasa. Jangan biarkan orang di kantor kita binasa.
Jangan biarkan teman-teman kita di kuliah pekerjaan binasa. Tapi ini waktunya kita memberitakan Injil, kabar Yesus kepada mereka. Yang percaya katakan amin. Saudara lihat sekarang kita udah berada di akhir zaman. Yesus gak lama lagi datang. Ini kita tunggu aja nih kalau perang dunia ketiga meletus. Ya, Soviet, China, bantu Iran, kemudian Eropa, Inggris, ya Prancis, kemudian Amerika pro kepada Israel, ya jelaslah mereka akan pro banyak ke Israel. Maka terjadi perang, itu berarti tidak lama lagi kita masuk dalam masa kesusahan besar. Antikris akan muncul. Itu sebabnya masih ada kesempatan, masih ada waktu. Mari kita bergerak dengan kuasa Roh Kudus, memenangkan banyak orang bagi kerajaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Nah, yang kedua, dampak seorang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus yang kedua adalah memiliki roh yang menyala-nyala. Memiliki roh yang menyala-nyala. Saya percaya saudara semua adalah on fire. Amin. Jangan hari ini on, besok off. Hari ini kebu-kebu, loncat-loncat, tapi besok off. Diam, tidak berbuat apa-apa. Kita harus on fire setiap saat. Artinya kita punya spirit nih, roh kita harus menyala. Ya, api Pentakosta turunlah. Wah, roh kita harus menyala-nyala. Amin. Kita harus berdoa, Tuhan bakar aku dengan api Roh Kudus-Mu. Bakar kami terus. Biar kami tetap menyala. Kita bisa menyala karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya yang kedua memiliki roh yang menyala-nyala. Roma 12 ayat yang ke-11 berkata begini. Roma 12 ayat yang ke-11 berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Kalau kita punya roh yang padam, tidak mungkin kita bisa melayani Tuhan. Kalau kita punya roh yang menyala-nyala, kita bisa melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan dengar baik, dengan jelas firman Tuhan menasihati kita. Roh kita tidak boleh kendor. Roh kita tidak boleh padam di dalam kita mengikut Tuhan. Kalau roh kita padam atau kendor, maka kerajinan kita juga bisa padam dan kendor. Semangat kita, gairah kita, kasih mula-mula kita juga bisa kendor kalau roh kita itu padam. Saya sudah usia 64 tahun. Tapi saya yakin saya punya roh masih. Amin. Saya masih pergi kemana-mana untuk memberitakan Injil. Saya berkata kepada Tuhan sampai akhir hidup Engkau panggil saya, bahwa saya berhenti untuk berkhotbah tentang Injil Allah. Nah, itu sebabnya saya mau beritahukan kepada saudara, kasih mula-mula dalam hidup kita tidak boleh menjadi letih lesu, harus terus menyala. Coba Bapak Ibu ingat pada waktu pertama kali kalian terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wah, semangatnya luar biasa. Hampir setiap minggu mau ke gereja, ada doa ikut, ada ibadah apa saja ikut. Saya ingat pada waktu saya bertobat itu, hanya ibadah kaum wanita yang saya gak datang. Semua ibadah saya datang, saudara. Karena begitu menggebu-gebu di dalam Tuhan, rohnya begitu menyala-nyala. Jadi hari ini kita tekankan kepada kita supaya hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala. Tepukan tangan di samping kiri kanan bilang, rohmu harus menyala. Rohmu harus menyala. Amin. 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 Haleluya. Saya rindu semua kita menyala. Amin. 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 Jadi roh yang padam akan mengalami kesuaman rohani. Kita sulit menghadap Tuhan di dalam doa, pujian, dan penyembahan kita. Oh, kita kurang bergaya, kita kurang semangat. Ya. Mari kita lihat dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai 5. Wahyu 2 ayat 1 sampai 5. Ya. Wahyu 2 ayat 1 sampai 5. Ya. Ya, oke, di sini lebih bagus. Firman Tuhan berkata, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Artinya Tuhan sedang menegur jemaat di Efesus.
Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dian dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Kalau hari ini kita sedang padam roh, malas ke gereja, malas berdoa, malas memberi persembahan, semua kita tidak aktif lakukan itu, Alkitab bilang bertobat, kembali kepada kasih yang semula, semakin jatuh cinta sama Yesus. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus lagu tadi. Amin. Walaupun banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak masalah, banyak pergumulan yang datang silih berganti dalam hidup kita, keluarga kita, tetap kita Yesus utus selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Kalau tidak, Tuhan akan mengangkat kaki dian dari kita. Kaki dian itu bicara hidup kekal. Kaki dian itu bicara tentang keselamatan. Kalau kita lemah semua dan kita lama-lama makin mundur dari Tuhan, ya kita tidak akan bisa mengalami keselamatan yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Itu sebabnya kita harus on fire. Kita harus punya roh yang menyala-nyala. Ini Tuhan tegur ke jemaat Efesus, tapi hari ini Tuhan tegur kepada gereja-gereja Tuhan hari ini. Amin. Tuhan menegur kita, dan kita harus sadar dan ingat akan teguran Tuhan. Kadang-kadang saya lihat di gereja, orang tuh aktif betul-betul. Ya, main gitar, main keyboard, semangat. Tapi Tuhan celah dia. Di dalam gereja engkau semangat, tapi di rumah 6 hari kemudian engkau tidak pernah datang di bawah kaki Tuhan, menyembah Dia, berdoa, mencari wajahnya. Gak ada kita lakukan. Kita tunggu 1 minggu lagi datang nyanyi puji Tuhan. Padahal gaya hidup kita kalau menyembah itu setiap hari kita menyembah. Waktu-waktu doa kita, waktu-waktu kita memuji Tuhan, waktu-waktu kita merenungkan firman, waktu-waktu kita membaca firman, itu menjadi gaya hidup kita semua. Karena apa? Kita semakin jatuh cinta sama Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Jangan kita ditegur, karena kasih mula-mula sangat tampak dari hati yang menyala-nyala untuk mengasihi Tuhan. Banyak orang Kristen tidak tahu bahwa Allah telah memberikan dia potensi yang besar. Amin. Allah telah memberikan dia bakat, karunia, talenta untuk supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Talentamu berharga di mata Tuhan. Kau punya bakat menyanyi, bakat main musik, bakat jadi worship, ya, bakat jadi pendoa syafaat. Itu kembangkan di dalam gereja lokal ini. Amin. Supaya kita terus punya api yang menyala. Seorang yang terus menerus dipenuhi kuasa Roh Kudus, dia pasti memiliki hidup yang diubahkan oleh Roh Kudus, sehingga hidupnya berdampak positif bagi banyak orang, bukan berdampak negatif. Jangan kita suka-suka menjelek-jelekan orang. Kalau kita suka menjelekkan orang, menghakimi orang, menyalahkan orang, itu kita sebagai orang Kristen provokator. Tapi Tuhan panggil kita menjadi orang Kristen motivator. Di mana kita berada, orang lemah, orang susah, kita motivasi dia. Oh, di dalam Tuhan, Tuhan pasti tolong. Ayo ke gereja sis, ke gereja bung. Pasti dia akan datang ke Tuhan. Amin. Jadi kita adalah orang-orang dunia, boleh banyak orang provokator ya. Tetapi kita anak-anak Tuhan jadi motivator. Meneguhkan, menguat, mendorong, memotivasi orang-orang di sekitar kita yang lemah iman, yang tidak kuat lagi. Ayo bangkit ke gereja, ayo bangkit melayani Tuhan. Saya kadang-kadang melihat ada orang yang udah malas melayani, saya datang kepada dia, kenapa kamu malas melayani? Ayo bangkit, bangkit, ikut melayani Tuhan. Karena waktunya sudah semakin singkat.
Dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16 dikatakan kita semua akan menjadi garam dan terang dunia. Jadi ketika kita memiliki roh yang menyala-nyala, maka Roh Kudus memakai kita menjadi terang dan garam. Amin. Artinya kita dapat mempunyai kekuatan untuk dapat mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Setiap kita yang diciptakan Tuhan ditentukan untuk mempengaruhi tempat-tempat yang ada di sekitar kita, dimanapun kita berada. Ya, kalau kita bekerja di pemerintahan, jadi berkat di pemerintahan. Amin. Kalau kita bekerja di dunia pendidikan, ya, SD sampai universitas, kursus-kursus apa saja, kita jadi berkat di sana. Amin. Kalau kita ada di keluarga, jadi berkat buat keluarga kita. Amin. Amin. Kalau kita ada di gereja, jadi berkat juga bagi orang-orang yang ada di gereja. Amin. Kalau kita ada di dunia kerja, marketplace, jadi berkat juga di marketplace. Sehingga orang melihat kita, Kristus nyata dalam hidup kita. Karena kita adalah surat Kristus yang hidup. Amin. Amin. Kalau kita ada di media sosial, jadi berkat juga di media sosial. Pergunakan WhatsApp, Instagram, Facebook, menulis ayat-ayat firman Tuhan, orang lain baca dan mereka bisa mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita ada di dunia seni, jadi berkat di sana. Kalau kita ada di tempat-tempat olahraga, fitness, banyak orang ada, jadi berkat juga di sana. Yang percaya, katakan amin. 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 Nah, kita harus memiliki garam yang berkualitas. Terang juga terang yang berkualitas. Kalau kita pasang bolam yang redup-redup, dia nggak bisa terang seperti ini. Harus ganti Philip yang bagus, dia terang. Ibu-ibu lebih tahu. Alkitab bilang kalau garam yang tawar itu dibuang, diinjak-injak orang. Kita harus menjadi garam yang berkualitas juga. Kalau kita masak makanan dari garam yang tidak tawar, pasti makanan jadi gak enak. Kita mau cari garam yang baik. Nah, itulah Tuhan bilang kualitas rohanimu harus sungguh-sungguh meningkat. Amin. Amin. Engkau harus yakin bahwa pertumbuhan rohani saya itu maju, bukan mundur. Sehingga kita bisa punya kualitas rohani yang dapat mempengaruhi orang lain. Hidup ini berdampak. Hidup ini punya pengaruh. Bukan kita di gereja saja nyanyi, puji Tuhan, haleluya, beri persembahan. Kemudian kita pulang tidak buat apa-apa. Kekristenan adalah kita harus berbuat. Yang percaya, katakan amin. 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 Kita harus bertindak, jadi berkat, jadi contoh bagi orang lain. Sehingga orang lain bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di mana kita ada revival. Di mana kita ada perubahan, ada transformasi yang besar yang Tuhan kerjakan untuk keselamatan dunia ini. Yang percaya, katakan amin. Amin. Ya. Mereka adalah orang-orang yang melayani Tuhan kalau kita dipenuhi dengan kuasa Tuhan. 2 hari saya motivasi kepada para pengerja, para pelayan, the worship leader, singer, pengkhotbah, pengurus, pengerja. Ya, gereja kami kita cukup ambil dana, kemudian kita upayakan untuk supaya mereka hadir di sana 2 hari. Mereka tidur dengan baik, saya ngajar untuk motivasi kepada mereka sehingga mereka bangkit. Mereka punya roh yang menyala-nyala. Karena walaupun kita aktif di gereja dan sedang melayani Tuhan, kadang-kadang kita lemah juga. Justru ada waktu-waktu tertentu saat teduh ya keluar uang 10 juta nggak apa-apalah. Kalau satu gereja kita bisa motivasi dengan baik. Tahun lalu saya bikin family camp. Mulai dari anak kecil, anak muda, remaja, semua ikut. Sampai hari Minggu tidak usah ibadah, kita ibadah di puncak saja. Saya motivasi mereka. Nah ini waktu. Hari-hari kita perlu juga. Memang pada waktu COVID kita nggak bisa buat apa. Sekarang kan nggak ada COVID. Ayo kita mulai motivasi. Saya berdoa supaya Pak Helbert nih, dia lebih banyak dari saya. Dia ini pengkhotbah yang bagus, pengajar yang bagus. Amin. Dia punya hati-hati yang luar biasa. Amin. Amin. Kita sama-sama partner dalam pelayanan. Amin. Rekan Amin. sekerja Allah. Sekali kita dua lewat Ambon, sekali kita mau ke Papua. Ya, izin Bapak Gembala jalan juga. Dia semakin awet muda. Amin. Haleluya. Kalau ketawanya udah, wah. Orang ketawa sukacita kan ada Roh Kudus di sini. Amin. Amin. Ya. Jadi saya lihat luar biasa. Ini waktu-waktu Tuhan bagi Pak Helbert.
Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Biarlah api Tuhan tetap menyala dalam hidup kita. Bilang kiri kanan, api Tuhan menyala di hati saya. Api Tuhan menyala di hati saya. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, ya. Yang ketiga, yang terakhir, ya, berani membayar harga. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang pertama gaya hidupnya adalah bersaksi. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, rohnya menyala-nyala dan melayani Tuhan. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dampak yang ketiga adalah dia berani membayar harga. 1 Petrus 1 ayat 18-19 berkata begini. Mari kita baca 1 Petrus 1 ayat 18-19. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Haleluya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, itu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tidak bernoda dan tak bercacat. Jadi dampak dari seorang dipenuhi kuasa Roh Kudus adalah dia memiliki keberanian membayar harga untuk Tuhan. Dengar baik bahwa keselamatan kita peroleh secara gratis, secara cuma-cuma. Kenapa? Karena Yesus telah membayar semuanya di atas kayu salib. Amin. Yesus mengorbankan hidupnya sampai mati bagi kita. Dia korbankan nyawanya. Dan dengar, kita tidak dibeli dengan emas dan perak, uang. Tidak. Kita dibeli dengan harga yang sangat mahal. Harga yang mahal itu adalah nyawanya sendiri. Dia korbankan bagi kita. Nah, kalau kita udah menerima korban Kristus yang begitu besar dalam hidup kita, harga apa yang kita harus bayar bagi Tuhan? Ya, mungkin kita punya harga uang, harta, kekayaan, hidup kita, waktu kita bisa berikan kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita bisa persembahkan ini semua kepada Tuhan, karena Dia telah mati bagi kita. Saya kadang-kadang renungkan, kok jadi dokter lebih enak ya kalau cari uang. Ya, kenapa saya harus pergi ke desa, kampung, pergi bayar tiket sendiri, hotel bayar sendiri, khotbah tidak dibayar, dapat PK. Ya, kenapa saya mau habiskan waktu 1 minggu di desa, di daerah? Coba kalau saya duduk di rumah sakit, pasien datang praktek kan banyak uang. Tapi saya mau beritahukan, saya rindu